Tim bulu tangkis putra Indonesia sukses menyumbangkan medali emas setelah pada babak final mengalahkan Thailand 3-2. Ihsan Maulana Mustafa kembali menentukan kemenangan bagi Indonesia. Ihsan yang menjadi tunggal ketiga memastikan kemenangan di partai kelima. Menghadapi Supanyu Avihingsanon, Ihsan menang 3 set, 20-22, 21-16, 21-9. Ini mengulangi sumbangan impresif Ihsan sebelumnya yang menjadi penentu kemenangan Indonesia di semifinal saat mengalahkan Malaysia 3-2. Selain Ihsan, 2 poin kemenangan Indonesia atas Thailand dicatatkan nomor ganda putra atas nama Angga Pratama, Ricky Suwardi, serta Kevin Sanjaya Marcus Gideon. Hasil ini menjadi catatan bagus para pemain muda yang menjadi tulang punggung tim Indonesia di cabang bulu tangkis. Indonesia juga mengincar emas di nomor perorangan dari sektor ganda putra dan ganda campuran. Hadirin dan pemirsa, dari Studio 3 Metro TV, selamat berjumpa dalam program talk show Forum Indonesia. Kita sambut pembawa acara kita, Afiani Malik. Halo, selamat malam. Selamat malam para narasumber dan juga para rekan-rekan di studio dan Anda pemirsa di rumah. Laporan harta kekayaan pejabat negara wajib hukumnya diserahkan oleh para pejabat, baik yang baru diangkat, mendapat promosi dan juga mereka yang pensiun. Sayangnya sifat yang wajib namun tidak bersanksi membuat LHKPN tumpul tidak bergigi. Meski atas nama transparansi dan pencegahan korupsi, apakah jangan-jangan LHKPN ini hanya soal etika semata? Bersama saya Afiani Malik, inilah Forum Indonesia, pejabat abai laporkan harta. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang diharapkan bisa menjadi deteksi dini terhadap korupsi pejabat masih belum berfungsi optimal. Tak adanya sanksi tegas membuat sejumlah penyelenggara negara abai melaporkan harta kekayaan mereka ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini menjadi ironi mengingat para pejabat publik yang notabene adalah pengabdi rakyat seharusnya patuh pada hukum dan ikut mendukung transparansi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah LHKPN Kabaris Krim Polri Komjen Pol Budi Waseso yang belum dilaporkan. Ia sempat keberatan melaporkan LHKPN ke Komisi Anti Korupsi walau akhirnya menyatakan bersedia. Menurut Waseso, LHKPN miliknya akan lebih objektif jika diisi langsung oleh tim dari KPK yang menelusuri harta kekayaannya. Ini Bapak tetap akan menyerahkan LHKPN? Oh iya dong, itu kan kewajiban. Rencananya kapan Pak? Ya, kalau sudah selesai kan pasti kan. Dan jangan kawan-kawan terus dibalik-balik ya. Saya mohon maaf kawan-kawan, jangan ada bagian kawan-kawan yang sedangnya karena ada pesanan ya, pesanan dari kelompok-kelompok itu. Terus jawaban saya dibalik-balik ya. Pekan ini atau kapan Pak? Ya. Pastinya kapan Pak? Ya tidak bisa pasti kan, seperti pemeriksaan ya kan. Kan saya udah bilang, saya ingin jujur ya, saya ingin terbuka. Tidak perlu harus saya ngisi, kalau perlu masyarakat umum itu mengawasi saya. Itu yang paling fair. Melaporkan LHKPN adalah kewajiban setiap pejabat publik. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Namun sayang, aturan itu tak sepenuhnya dipatuhi. Masih banyak pejabat publik yang belum melaporkan hartanya. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara adalah salah satu sarana untuk mewujudkan integritas para pejabat. Selain juga untuk membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan mewujudkan negara yang bebas dari korupsi. Ya pemirsa, pejabat abai laporkan harta, itu yang akan kita bahas di Forum Indonesia pada malam hari ini. Langsung saya perkenalkan para narasumber yang sudah ada bersama saya di Studio 3 Metro TV. Pertama saya ucapkan selamat malam kepada Bang Neta Espare, selamat malam. Selamat malam. Perwakilan dari Indonesia Police Watch.
Dan kemudian ada dari Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Mbak Yeni Sucipto. Selamat malam, Mbak Yeni. Selamat malam. Dan satu lagi narasumber saya yaitu pakar hukum tata negara, pidana kayaknya ya. Pakar hukum pidana, Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Kang Asep. Baik, kita masih menunggu satu narasumber lagi, yaitu teman Kang Asep ini, Bang Ruhut Sitompul, tapi lagi on the way ke sini. Mudah-mudahan naik ojek ya, keburu ya untuk bergabung bersama kita di sini. Oke, baik, kita bahas soal kemudian laporan harta kekayaan pejabat, LHKPN, pejabat negara. Ini pintunya kan sebenarnya kenapa jadi heboh pada ngomongin LHKPN, karena ada kabar eskrim, ya kan, Budi Waseso saya mengatakan, ya ini masih apa ya, ia akan menyerahkan tapi nggak tahu kapan. Ini juga akhirnya menjadi polemik nih Bang Neta. Soalnya hukumnya ada, syaratnya harus apa? Wajib, tapi sanksinya nggak ada. Kalau menurut Bang Neta ini seperti apa Bang Neta? Ya sebenarnya sejak lama ya banyak pejabat negara yang abai untuk melaporkan harta kekayaannya ya. Tapi karena ini menyangkut BUAS, ya Budi Waseso ya, dia kabar eskrim yang kontroversial. Jadi lebih hot gitu. Dia lagi berpolemik lah dengan tokoh-tokoh tertentu terutama dari KPK. Sehingga dia mendapat sorotan yang begitu dahsyat dari masyarakat pers. Tapi yang kita tahu sebenarnya bukan BUAS itu bukan tidak mau melaporkan. Kebetulan begitu dia duduk, dia disibukkan dengan pekerjaan yang luar biasa di Bareskrim. Kebetulan ada 3 kasus korupsi besar ya yang akan mereka ungkap. Satu sudah jalan, migas, kemungkinan nanti Telkom, kemudian nanti soal Alkes ya. Sehingga konsentrasinya di sana luar biasa dan dia harus membenahi institusi Bareskrim. Nah, tapi kita berkeyakinan melihat itikat baik dari BUAS, beberapa informasi yang kita dapat, dia akan menyerahkan daftar kekayaan. Dan dari penelusuran kita, kekayaan dia nggak banyak juga. Mungkin masih lebih kaya ibu ini daripada dia. Jangan salah Bang, hati-hati. Gitu ya. Tapi yang jelas gini. Itu terserah bisa dicari-cari deh sama orang pajak. Dan saya bukan pejabat negara, saya nggak harus lapor. Tapi yang jelas gini, di undang-undang itu tidak ada batas waktu. Kapan, jadi tidak ada batas waktu? Tidak ada batas waktu. Kapan seorang pejabat itu harus melaporkan kekayaannya setelah dia duduk. Nah, ini undang-undangnya kan banci ya. Kemudian tidak ada hukuman yang jelas kalau dia tidak melaporkan. Nah, kemudian setelah dia melaporkan, ini juga tidak diapa-apakan. Tidak ada yang mengkorporasi, yang menyelidiki. Benar nggak laporan dia? Kalau dia bohong, ya nggak ada. Jadi nah ini juga menjadi pertanyaan semua orang. Saya juga penasaran ketika kemudian LHKPN diserahkan gitu ya. Lalu tidak ada follow up-nya. Follow up-nya biasanya seperti apa sih yang terjadi? Biasa disimpan di meja saja gitu di KPK. Tidak ada kalau misalnya orang itu bohong, ya udah gitu dianggap. Jadi hanya formalitas sebenarnya yang nggak penting juga. Sebab itulah saya kira undang-undangnya harus diubah. Jadi misalnya 3 bulan dia duduk harus lapor kekayaan. Kalau tidak ada sanksinya. Kemudian begitu laporannya masuk, kalau dia bohong, langsung KPK menyelidiki. Kenakan tipikor ya, undang-undang tipikor ke dia. Nah, jadi harus ada peraturan yang jelas sehingga pejabat publik, pejabat negara tidak main-main di wilayah itu. Kalau sekarang undang-undangnya tidak jelas ya mereka bermain-main cuek-cuek aja gitu. Oke, menarik. Mbak Yeni, Anda punya data juga ya soal ini. Kalau saya catat mungkin Anda juga bisa menambahkan. Dari terakhir 30 April 2015 dari 231.000 sekian pejabat negara, ternyata sebenarnya tingkat kepatuhannya 67,91%. Itu sebenarnya cukup baik kan ya Mbak? Atau belum? Ada grafik juga bisa kita bahas? Ada grafik yang sama-sama juga kita bisa lihat. Ya, silakan bisa juga lihat di layar di samping Anda. Gimana nih ini Mbak Yeni? Kalau kita sih menilai bahwa kalau 67% dari apa ya kenaikan tahun kemarin itu kan saya rasa ini masih stuck ya. Kalau kita berharap bahwa ini bisa 80% atau 90%. Ada nggak sih ditargetin? Sebenarnya ada ditargetkan wajib lapor begitu kan, wajib lapor itu kan sekian ada. Kalau 2015 umpamanya dari 67% itu kan yang terendah ini kan ada di unsur legislatif yang hanya tercatat 26% dari wajib lapor. Malah yang paling bandel ya. Kemudian dari kenapa nggak datang ini gara-gara kemudian dari eksekutif kita juga melihat ada 69% yang baru melakukan pelaporan. Kemudian di BUMD dan BUMN itu tercatat 75%, kemudian di yudikatif baru 88%. Nah, ini kan sebenarnya dari isu yang kemarin
mencoba DPR mendorong Buas untuk melapor, tetapi kan sisi lain sebenarnya di tingkat institusi legislatifnya juga tidak patuh untuk melaporkan, baru 26% saja. Hanya saja sebenarnya kalau berbicara mengenai LHKPN ini, kita menilai bahwa ini masih sebatas formalitas dan tidak ada tindak lanjut. Kalaupun ini sebenarnya bisa sebenarnya ada pembuktian terbalik sebenarnya, KPK paling tidak bekerja sama dengan PPATK. Karena kan ini untuk menjawab di pasal 2 dan pasal 4 sebenarnya, untuk bisa mengidentifikasi rekening-rekening yang dilaporkan, harta-harta yang dilaporkan, ada item A sampai berapa itu ya, antes sampai H mungkin, itu kan. Nah itu bisa dibuktikan. Kemudian kalau dibuktikan kira-kira di pasal 4-nya merespon, ya kan, di Undang-Undang nomor 8 di PPATK di tahun 2010 itu, apakah ini disamarkan atau tidak? Sebenarnya kan ada sanksinya kalau KPK bisa bekerja sama dengan PPATK. Jadi sekarang posisinya KPK ini sudah bekerja sama nggak sih dengan PPATK, atau jangan-jangan juga Ditjen Pajak? Itu kan juga, ini kan mereka juga pasti ada lapor pajak kan? Kalau kita menilai sebenarnya di dalam LHKPN ini kan kita masih menilai bahwa KPK masih belum kerjasama, ya kan, dengan kawan-kawan di PPATK untuk melakukan identifikasi. Dan ini kan laporan ini kan baru masih diupdate kan 1 tahun sekali. Seharusnya kan 3 bulan sekali, atau paling tidak mengikuti lah mekanisme perencanaan penganggaran gitu kan. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 sampai kuartal 4. Itu akan lebih fair kita melihat sebenarnya arus sebenarnya kira-kira pejabat-pejabat ini melakukan transaksional tidak di dalam proses-proses perencanaan penganggaran. Menurut Anda patut dicurigai nggak sih yang pejabat-pejabat yang nggak lapor? Ya sebenarnya ada sih. Sebenarnya dengan cara bekerja sama dengan PPATK bisa sebenarnya indikasi korupsi atau indikasi transaksional itu bisa terlacak dengan cara seperti itu. Itu yang belum dilakukan oleh KPK begitu. Kang Asep, bagaimana tanggapan Anda di Kang Asep? Ini katanya juga peraturannya banci, wajib tapi nggak ada sanksi, jadi mendingan kerjain tugas yang lain daripada lapor kekayaan. Gini Mbak Api, 98 sudah turun TAP MPR nomor 11, perintah harta kekayaan, ya. Kemudian juga undang-undang tentang 29 yang disebutkan tadi, kemudian undang KPK udah ada. Jadi 17 tahun yang lalu sudah ada. Bahkan ada lembaganya namanya KPKPN, Periksa Kekayaan Negara. Karena tadi yang katakan Bang Pane, karena sanksinya nggak ada, ya nggak ada masalah. Akhirnya bagi orang pun melaporkan tidak melaporkan hanya administratif, gitu kan. Jadi seharusnya dari mengenai datanya Mbak Yeni itu harusnya dari 2000 itu sudah harus ada data, gitu kan. Tapi kan nyatanya udah 17 tahun, kalau kita punya anak udah jadi mahasiswa kayak begini kan. Tapi kenyataannya tidak ada yang melaporkan, sebagian hanya sekian persen. Nah persoalannya karena apa? Tadi pembentukan undang-undangnya dia tidak ada keinginan, ketika dia ingin bersih, ingin apa, dia takut kena dirinya sendiri. Ketika dia bikin aturan, kalau bersih mah nggak usah takut kena dirinya dong. Ya kan kita punya aturan. Kalau bersih kenapa harus bersih? Tapi kan masalahnya sekarang tadi misalkan ada karena sibuk, ada alasan lain, banyak alasan. Sanksi yang tidak jelas. Tahu bagi lu nggak ada sanksi ngapain saya laporkan? Padahal minimal 3 undang-undang telah mengatur. Persoalannya bukan di situ. Dari tahun 2000 sekarang ada orang yang melaporkan kekayaan sampai sekarang tidak pernah ada satupun yang kena tindak pidana karena salah melaporkan kekayaan. Karena tadi betul dikatakan karena delik pidananya untuk menjerat pejabat yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak ada. Atau kemudian bisa toleransi seperti kata Bang Neta tadi, ya harta kekayaannya juga tidak banyak, jadi tidak perlu khawatir. Malah dibilang katanya duit saya lebih banyak. Gini, Mbak, kita sederhananya berpikir, yang melaporkan kalau salah tadi Mbak ini dipidanakan, yang meninggal melaporkan karena nggak datanya. Nah, dia berpikir itu karena apa? Karena undang-undangnya tidak jelas, yang bikin undang-undang itu tidak jelas, tidak tegas, tidak tuntas. Karena apa? Karena semuanya ada urusan kertas. Semua urusan kertas. Menarik. Bagaimana kemudian, ini juga menarik ketika kita akan bahas tanggapan dari Budi Waseso yang mengatakan jangan untuk masalah objektivitas. Kalau gitu jemput bola dong. Pihak KPK sendiri yang kemudian menelusuri harta kekayaan. Apakah itu bisa dilakukan? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah di Forum Indonesia.
kami membuka ruang apabila ada yang ingin menyampaikan harta kekayaan, tetapi semacam minta dipandu ya, untuk mengisi form itu. Ya, itu tadi tanggapan dari Johan Budi PLT Wakil Ketua KPK. Nah, Bang Neta, bagaimana tanggapan dari Budi Waseso sendiri ketika mengatakan KPK disuruh terlusuri sendiri, bikin laporan supaya objektif. Ini kan menjawab sebenarnya tadi pernyataan Bang Neta ketika yang melaporkan juga langsung dia taruh di atas laci gitu. Ya, itu satu gagasan yang menarik ya dari Budi Waseso bahwa sebenarnya KPK saja yang turun melakukan investigasi terhadap kekayaan dia gitu. Ini sesuatu gagasan yang menarik. Tapi dasar hukumnya apa gitu ya? Undang-undang tidak menyebutkan itu. Oke, mungkin Budi Waseso tidak masalah didatangi KPK untuk mengusut kekayaannya, tapi pejabat lain akan mempertanyakan apa dasar hukumnya? Kenapa lu datang ke gua? Undang-undangnya mana gitu. Jadi saya kira yang perlu adalah undang-undangnya diperjelas dulu, diperjelas. Khusus untuk kepolisian, itu kan mulai dari Kapolres sebenarnya harus melaporkan kekayaannya. Nah, teknisnya ini agak sulit, karena di kepolisian itu mutasinya sangat cepat, bisa setahun, paling lama 2 tahun. Jadi bagaimana mereka melaporkan kekayaannya kalau mutasinya begitu cepat? Nah, ini harus dipertimbangkan juga oleh kawan-kawan di DPR yang membuat undang-undang. Jadi mereka membuat undang-undang jangan asal buat saja, tapi mereka lihat faktanya di lapangan gitu ya. Seperti apa? Seperti apa? Nah, kayak ya Buas contohnya. Begitu dia duduk di Bareskrim, banyak sekali pekerjaan yang harus dia lakukan karena perubahan-perubahan ya, banyak kasus-kasus di Bareskrim yang selama ini macet, tidak jalan secara maksimal, itu mulai didorong sama dia. Nah, di tengah kesibukan itu tentu waktu dia untuk menyusun kekayaannya yang mungkin tidak seberapa juga, ini merepotkan dia gitu ya. Bang Neta, atau jangan-jangan juga tadi kan kita dengarkan statement Budi Waseso sama-sama bahwa kemudian jangan soal ada pesanan atau takutnya digunakan sebagai urusan kepentingan politik yang lain, itu kan ada juga khawatiran dari Budi Waseso. Terlalu berlebihan juga Buas seperti itu ya. Itu kan ini sesuatu yang wajar-wajar dan sesuatu yang ecek-ecek sebenarnya laporan kekayaan itu. Jadi nggak perlu juga dia terlalu lebay juga mengatakan ini ada pesanan orang, pesanan politik untuk menjatuhkan dia, nggak juga. Tapi bisa nggak kemudian Kang Asep menjatuhkan orang misalnya untuk kepentingan politik atau apapun lewat laporan LHKPN-nya? Silakan Tadi tahun 2000 orang melaporkan ke KPKPN, tidak hanya KPK, tidak pernah ada jatuh gara-gara harta kekayaan. Cuma tadi hanya dipermalukan bahwa dia pejabat tidak melaporkan. Hanya itu sanksinya etik gitu kan. Tapi yang menarik apa tadi Pak Pane katakan, sebenarnya bisa KPKPN dulu ketika melaporkan langsung diperiksa, KPKPN-nya datang ke lapangan. Cuman masalahnya apa? Sekarang pejabat kan harus melaporkan semua. Apakah sekarang KPK bisa ngurusin itu? Itu juga permasalahan. Bagaimana teknis itu? Tapi sebenarnya ada salah satu cara emang selama ini mungkin tidak hanya pejabat negara yang saya katakan kan. Ketika orang melaporkan tiap tahun LP2P, pajak itu kan hampir sama. Kekayaannya berapa, dari mana, deposito bunga dari berapa, itu setidaknya sebagai sandingannya. Ketika tiap tahun kan wajib, kalau enggak NPWP-nya bisa dicabut kan. Saya kira itu juga setidaknya bisa untuk menolong. Karena kalau melaporkan, saya ingat kali, tahun 2000 itu kan sepatu dilaporkan, kacamata dilaporkan, cincin dilaporkan. Itu kan banyak. Betul kata Budi Waseso, misalkan rinciannya terlalu banyak. Karena kalau nggak dilaporkan sepatu, bisa jadi masalah karena ada sesuatu yang tidak dilaporkan. Ini juga memang butuh waktu. Karena itu saya bilang betul bahwa sekarang perlu peraturan memang yang entah peraturan pelaksananya atau di undang-undangnya lebih tepat, teknis, mekanisme, bentuk, cara dan waktu terus dirinci. Berarti itu muaranya ke Komisi 3 dong? Ya Komisi 3, tapi masalahnya Komisi 3 nah tadi kita kan tahu. Sebenarnya ada alternatif juga. Oke, kita nggak usah repot-repot pakai LKPN ya. Mungkin dari laporan pajak. Laporan pajak. Artinya orang pajak harus mulai progresif. Begitu ada seorang pejabat yang tidak melaporkan pajaknya secara benar, mereka harus memproses. Mereka punya wewenang untuk memproses itu. Ini kejahatan pajak. Tapi persoalannya apakah pejabat pajak berani? Sampai hari ini sudah begitu lama Indonesia merdeka, belum satu pun kita melihat ada pejabat yang diusut aparatur pajak melakukan kejahatan pajak. Belum ada. Ini kan ironis. Jadi seolah-olah pejabat kita itu pajaknya bersih semua. Baik semua, wajar semua. Kantor pajak ketika pajak orang pajaknya minta malah. Tapi kalau kita sih menilai bukan hanya di sektor pajak ya yang harus dilaporkan, karena ini berkaitan dengan soal integritas begitu kan. Karena ini pejabat publik. Ini soal trust dan distrust. Iya, betul. Karena ini kan elit-elit politik ini kan berhadapan pada hutan rimba.
ya kan, belantara, terutama di elit-elit politik yang berhadapan dengan proses-proses perencanaan dan penganggaran. Karena kita tahu umpamanya, saya contohkan di BUMN umpamanya. BUMN itu ada 2.000 kasus gitu kan, 2.000 kasus yang ditemukan. Ada potensi korupsi di situ 125 triliun, baru dikembalikan 5,3 triliun. Tetapi kan tidak ada identifikasi lebih dalam, kira-kira di direksi, komisaris, kemudian sampai ke Kementerian BUMN diidentifikasi per 3 bulan, kemudian per 6 bulan, 1 tahun. Sebenarnya seperti apa update informasi mengenai rekening yang dimengerti atau harta yang dimilikinya, itu kan penting sebenarnya. Karena apa? Karena kita tidak berkeinginan bahwa mereka menjadi mafia-mafia di dalam pembajakan di APBN. Atau kita tidak menginginkan rentang seperti waktunya itu. yang terlalu pendek ketika kemudian mereka juga harus ada tugas yang harus dilaksanakan, atau 3 bulan itu terlalu Saya rasa ini bukan berkaitan dengan tugas dan wewenang yang melekat. Ini soal tanggung jawab, soal integritas yang harus yang harus dipertanggungjawabkan. Ini soal akuntabilitas yang kemudian digaungkan sejak dahulu. Jadi alasan begitu. tadi Bang Neta untuk kemudian soal akuntabilitas gitu. Karena saya rasa ini bukan menjadi bukan menjadi alasan klasik bahwa beliau berhadapan dengan kerja-kerja yang harus diselesaikan, tetapi ini berbicara mengenai transparansi dan akuntabilitas yang dibangun, terutama Buas adalah salah satu pejabat di pemerintahannya Jokowi yang dimana mencoba untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Mungkin itu yang seharusnya dikedepankan, begitu. Yang benar gini. Justru kalau pejabat negara atau pegawai negeri itu gampang karena ke perbendaharaan ada daftar gajinya gitu. Yang mengatakan Mbak Yeni, orang-orang di BUMN sekarang, para direksinya, para komisarisnya dapat keuntungan kutantimnya dari perusahaan, itu yang tidak jelas, yang susah. Pertanyaan saya, kenapa sih yang dikejar-kejar sekarang penegak hukum, kemudian orang-orang dalam petik selebritis, padahal ada orang-orang yang mendapatkan uang lebih banyak, yang menurut kekayaan negara, tadi misalkan BUMN, yang kita susah datanya susah karena mereka jualan seperti perusahaan negara tapi jualan. Itu lebih banyak. Apa kemudian menjadi tantangan atau permasalahan yang menurut kembali ke regulasi tadi. Jadi seolah sekarang kenapa harus diarahkan penegak hukum atau pegawai negeri? Gampang. Karena kekayaannya dari Departemen Keuangan, daftar gajinya gampang. Kalau dapat lebih gratifikasi. Dia kena korupsi. Itu gampang. Tapi BUMN, BUMD ya itu lebih parah lagi sebenarnya. Itu harus dicari karena kekayaannya sambungan. Jadi selama ini BUMN tidak pernah dijamah begitu loh. Potensi kasus korupsi yang ada itu tidak pernah ditindaklanjuti, makanya kita kepingin bahwa ini ada kerjasama KPK dengan PPATK untuk bisa menelusuri begitu, bukan hanya pada persoalan pajak begitu loh, tetapi identifikasi harta yang dimiliki beliau. Tadi menarik juga soal kemudian integritas, soal macam-macam itu gimana Bang Neta? Ya, kalau soal tugas mah itu alasan klasik katanya. Ya, integritas, transparansi segala macam. Kalau itu dasar hukumnya nggak jelas, orang saya kira gampang mengabaikan. Toh tidak ada batas waktu, ya nantilah menjelang pensiun saya laporkan. Bisa saja kan, karena nggak ada batas waktu. Tidak ada koridor undang-undang yang mengikat mereka. Jadi kalau kita bicara transparansi, bicara integritas, itu harus diikat dengan aturan yang benar-benar strict gitu ya. Jadi jangan seperti sekarang ini kan di negara ini semuanya serba kepura-puraan. Serba nggak jelas. Palsu, ijazah palsu. Jadi kalangan DPR bikin undang-undang. Tapi mereka lebih berorientasi kepada diri mereka bagaimana mereka bisa selamat dengan undang-undang itu. Mereka tidak tersentuh. Ini kan ironis. Jadi saya kira bicara transparansi, integritas, ya harus ada koridor undang-undang yang mengikat itu sehingga orang tidak bisa lari dari situ. Sanksinya jelas. Reward and punishment-nya ada. Jadi gini, kalau dalam di undang-undang belum selesai nih. Kalau di dalam undang-undang kemudian ditegaskan dalam tempo 3 bulan dia setelah duduk dari jabatannya tidak melaporkan kekayaannya, copot dari jabatannya. Itu baru seru. Bisa nggak kemudian seperti itu? Karena menarik, saya menyambung dulu sedikit. Di Hakim Agung itu, menjadi Hakim Agung itu LHKPN adalah syarat administratif wajib. Kemudian untuk LP2P, laporan pajak pribadi, LP2P ini menjadi salah satu syarat kenaikan pangkat untuk PNS. Tapi kan untuk kemudian pejabat negara yang lain kan tidak ada untuk itu kemudian sebagai syarat kenaikan pangkat. Saya kira itu bisa diadopsi, kan sudah ada ya, jadi bisa diadopsi. Ya saya kira kalangan DPR harus memikirkan itu untuk membuat satu perangkat hukum soal itu. Kemudian setelah dilaporkan apa follow up-nya. Jangan juga dilaporkan kayak dilempar ke langit kemudian nggak jelas juga buat apa gitu. Gitu. Jadi ketika dilaporkan kan
masukkan lembaran Sebentar, negara. Kang Asep. Ya. Ya. Jadikan lembaran negara itu rugi-rugi negara masukkan lembaran negara bertumbuh-tumbuh, tapi tidak ada tindak lanjut ketika orang itu melanggar, misalkan ketika orang kan laporkan jadi lembaran negara sekian, tahun sekian berubah, tapi nggak ada sanksi. Karena itu betul. Ketika orang melaporkan berapa jumlahnya, berapa kenaikannya, baik sebelum sesudahnya harus ada aturan yang terinci. Nah selama ini betul, misalkan di beberapa instansi tertentu, ketika orang mau naik pangkat, ketika Itu orang mau jadi jabatan, syarat. jadi syarat. Kalau tidak melaporkan LHKPN dia kena sanksi, LP2P dia kena sanksi. Nah itu saya kira betul. Itu Bisa harus diadopsi menjadi norma undang-undang yang mengatur undang-undang LHKPN misalkan. Iya, jadi baik. Ayo masih bisa. Mas, sebentar, Mbak Yani dari tadi mau ngomong, silakan Mbak Yani. Terima kasih. Mungkin begini ya, kalau berbicara soal transparansi, kalau tidak ada aturan-aturan yang mengikatnya juga salah. Karena di dalam Undang-Undang 17 mengenai keuangan negara berbicara soal transparansi dan akuntabilitas, itu bisa dijadikan cantolan di dalam aturan-aturan mengenai harta kekayaan, begitu kan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga jelas bahwa anggaran sebesar-besarnya dikelola untuk kemakmuran rakyat. Berarti di situ dituntut soal transparansi dan akuntabilitas di publik begitu. Itu yang harus dilakukan begitu. Nah, saya rasa bahwa kalau transparansi itu tidak diaturan, kemudian tidak termaktub di dalam undang-undang tersendiri di KPK maupun di PPATK, itu saya rasa juga tidak bisa dijadikan acuan, tetapi ada undang-undang di luar itu begitu yang dijadikan acuan begitu. Sekarang jadi persoalan kan, kenapa penyelenggara negara, kenapa pegawai negeri yang gaji tetap dikejar-kejar, sedangkan pengusaha-pengusaha yang bermain dengan oknum-oknum tidak dikejar-kejar gitu kan. Jadi sebenarnya pintu celah kemudian untuk bermain itu sebenarnya banyak sekali. Dan kemudian apakah sanksi sosial ini cukup efektif untuk memberikan efek jerah bagi pejabat negara yang tidak melaporkan LHKPN? Kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Forum Indonesia. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Forum Indonesia. Ada kemudian dua rekan saya yang ingin mengutarakan pendapat mereka atau mungkin jangan-jangan pertanyaan juga ya. Oke, silakan. Namanya siapa dan dari kampus mana? Boleh berdiri? Nama saya Rahmilawan Tigafar dari STPLN Jakarta. Oke. Saya mau minta solusi sebenarnya. Mengingat permasalahan tadi itu, apa sih solusi terbaik yang bisa kita berikan? Apakah dari pejabat itu sendiri kita beri sanksi atau diturunkan dari jabatannya? Soalnya kita juga sebagai masyarakat agak gimana ya kalau misalnya seorang koruptor nggak ketangkep. Seharusnya emang para pejabat harus ada transparansi. Iya, transparansi atas harta mereka. Soalnya saya lihat juga banyak pejabat yang hobinya tiap bulan keluarin mobil sport, jalan-jalan ke luar negeri, terus juga padahal aslinya sebelum dia jadi pejabat, orangnya orang-orang biasa aja. Jadi saya minta solusi terbaik gitu kalau banyak pejabat yang abai laporkan harta. Oke, jangan-jangan ada indikasinya seperti itu ya. Terlihat dari gaya hidup yang berubah setelah menjabat. Oke, terima kasih banyak. Satu lagi, silakan. Ya, duduk aja katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Perkenalkan, nama saya Fajrul Islami. Saya mahasiswa S1 STPLN. Jadi saya bertanya, ini pendapat nih Pak. Pendapat saya mengenai itu masalah pejabat laporkan harta. Kalau menurut saya, kalau para pejabat merasa dia bangsa Indonesia, pasti dia merasa bahwa dia mempunyai tanggung jawab sendiri. Jadi kalau menurut pendapat saya, karena kurangnya kejujuran di dalam Indonesia ini, sehingga Indonesia itu sulit maju. Karena penuh kepura-puraan, sehingga rakyat Indonesia jadi tidak tahu arah dan tidak tahu, maka mereka merasa tidak sanggup dalam hal ini. Oke, ya, baik. Ini ngomongnya lebih luas lagi soal bangsa dan kejujuran, makanya nggak maju-maju. Oke, silakan, Bang Neta. Kakak saya mau menanggapi, Pak dosen, silakan. Saya pikir memang kewajiban, kan di tetap MPR, di undang-undang ada kewajiban pejabat untuk melaporkan kekayaan. Artinya itu wajib gitu. Tapi di lain pihak juga, ketika tadi kita katakan relugasi peraturan perundang-undangan tidak jelas,
dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat tertentu. Tapi kita juga nggak boleh seudon. Ketika ada pejabat-pejabat kayak mobil sport, istri 5, nggak ada masalah. Sepanjang emang dia memang Kalau istri 5 lapor LKPN juga sih, Bang. Kalau dia buat kan banyak yang isinya 7, 8. Ya. Saudara supaya tahu, tidak semua pejabat korupsi, ya. Saya bukan bela pejabat. Ada juga pejabat yang mertuanya kaya, mungkin juga usaha batu akik, gitu kan. Nah, sekarang model, jangan juga aja usaha prostitusi online juga mungkin juga, kan. Nah, jadi kita jangan sudah tidak hasil dari korupsi, satu itu. Kedua, nah, arah kita jelas. Selama pejabat emang tidak berkhianat karena amanat rakyat, lihat sekali lagi ada batasan, ada koridor undang-undang. Selama undang-undang tidak mengatur, jangan harap negeri ini selamat. Karena apa? Sanksi di undang-undang. Kalau nggak ada undang-undang, mau ngapain? Ini menarik soal regulasi dan undang-undang. Kita punya grafiknya supaya juga mungkin pemirsa di rumah dan juga teman-teman ada bayangan sebenarnya undang-undangnya apa saja sih dan regulasinya apa sih yang mengatur. Produser boleh kita tampilkan soal grafik undang-undang kita? Iya. Oh, kecil sekali ya. Ini soal penyelenggaraan negara. Oke, ini sambil menunggu kemudian. Nah, undang-undangnya berarti ini, kalau semua bicara soal hukumnya wajib tapi nggak ada sanksi. Berarti kan ujungnya ke yang membuat undang-undang dong, Kang Asep ya? Ya, saya bilang tadi kan ketika membuat undang-undang 98 supaya pejabat bersih dari KKN, ya, dan mereka wajib melaporkan harta kekayaannya. Pertanyaannya, setiap undang-undang selalu diakhiri dengan sanksi pidana. Ketika buat ini tidak ada sanksi pidana. Aturannya dari mana mereka buat undang-undang? Pertanyaannya, kepada para pembuat undang-undang itu niatnya ikhlas, mau nggak memperbaiki negeri ini? Atau cuma basa-basi biar kelihatan melaporkan, hanya wajib, tapi tidak itu sunnah. Sunnah. Oke, baik. Bang Neta, tanggapan Anda sejauh mana ketika sanksinya, sebelumnya kita bahas, sanksinya adalah paling cuman stigma dari masyarakat, soal etika aja seperti itu. Apakah itu cukup efektif? Sanksi sosial itu kadang-kadang dijadikan oleh pejabat itu sebagai satu ajang untuk menampilkan dia sebagai selebritas, gitu. Kita lihat koruptor ketika diperiksa di KPK dia gagah-gagahan masuk TV seolah-olah dia jadi selebritas baru kan gitu ya. Jadi sanksi sosial itu sangat tidak ngaruh, sangat tidak efektif ya. Jadi memang harus ada sanksi yang hukum yang tegas. Jadi tadi dari mahasiswa nanya apa solusinya ya. Dia juga gemes kayaknya pejabat negara jadi yang kemudian nggak laporin kekayaan. Kita tidak bisa berharap banyak kepada DPR, tapi Presiden sebagai kepala negara dia punya hak, punya wewenang juga untuk mengusulkan undang-undang yang benar-benar tegas gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Jadi, tapi Bang Neta sebentar ya, saya ingat bahwa Inpres, ada loh Inpres nomor 7 2015 soal aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ternyata ini lemah karena juga di Inpres itu gak ada sanksinya Bang Neta. Iya, itu. Ini kan banci juga gitu ya. Jadi ini semuanya banci juga ya, gak ada dikasih kan sanksi. Gimana mau maju, benar kata tadi rekan mahasiswa ini. Negara ece-ece, mereka ngurus negara ini nggak benar gitu. Jadi ketika Presiden mengatakan revolusi mental, ini dulu dia benahi semua sistem undang-undang yang nggak jelas, yang banci, dia benahi. Jadi yang paling ironis kan gini ya, kita mengamati di kepolisian, banyak mantan-mantan Kapolri, ketika mereka lengser dari jabatannya, melaporkan harta kekayaannya, dan jumlahnya penambahannya luar biasa. Dan tidak ada upaya dari KPK atau siapapun untuk mengusut dari mana penambahan kekayaannya. Padahal dia sudah laporkan nih. Dan dibandingkan sebelum dia menjabat, ketika dia sudah menjabat, itu kekayaannya luar biasa. Itu sudah ada faktanya, ada datanya. Tapi tidak ada keinginan untuk mengusut itu. Ini kan aneh gitu ya. Padahal seharusnya kan KPK harus mengusut dong. Tidak ada keinginan karena juga tidak ada payung hukum yang tadi Mbak Yeni katakan, atau tidak ada goodwill juga untuk mengusut. Betul, sebenarnya kalau melihat apa ya list dari undang-undang yang ada ini kan hanya sebatas komitmen begitu kan, komitmen untuk melakukan untuk mendorong adanya integritas, untuk akuntabilitas terhadap publik. Tetapi memang tidak ada sanksi begitu kan. Tetapi kita berkeinginan bahwa satu-satunya lembaga yang bisa mengusulkan undang-undang di lembaga DPR begitu kan, kita berkeinginan bahwa ini cukup paling tidak direvisi. Kalau tidak masuk di prolegnas ini begitu dari 36 paling tidak tahun depan itu perlu dimasukkan di dalam prolegnas karena kita tahu ini penting ya kan, karena ini juga akan merespon sebenarnya revolusi mental yang tadi disampaikan, revolusi mental menjadi
bagian dari visi misinya Jokowi. Sebaiknya ini menjadi usulan inisiatif di dalam prolegnas Anda tahun yakin nggak ini masuk? 2016. Kalau ketika Anda bilang penting, orang kemudian nggak ada sanksinya, peraturannya banjir, Impresnya juga nggak ada sanksinya ya, juga. makanya kalau dan takut bumerang bagi mereka yang membuat. Makanya kan kita berbicara bahwa ini akan mengenai persoalan mendorong transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas. Lagi-lagi mengedepankan soal integritas gitu kan. Kalau cukup punya komitmen, saya rasa tahun 2016 bisa masuk prolegnas begitu. Kalau 36 ini bisa diselesaikan undang-undangnya begitu kan. Ini kan juga berkaitan ya. Saya tetap beracuan pada persoalan APBN. Lagi-lagi bahwa kalau ini tidak secepatnya dibahas begitu, ini juga berimplikasi pada APBN yang menjadi bancakan oleh elit-elit politik begitu. Lagi-lagi kan persoalannya kan di situ begitu. Silakan Kang Didi. Ketika misalkan undang-undang lama, kenapa tidak perpu? Walaupun keadaan kegentingan memaksa, kan 17 tahun ini korupsi mesti berjalan terus, tidak pernah selesai. Kalau ada etikat baik daripada presiden, bikin perpu aja. Ya, dengan aturan-aturan yang lain kan bisa perpu, ini kenapa nggak bisa? Walaupun keadaan memaksa. Saya kira keadaan memaksanya kegentingan memaksa. Ini keadaan memaksa nggak menurut Kang Asep? Kayaknya ya sekarang ini kan sejak 98 tuh perintahnya supaya pejabat itu ada akuntabilitas, ada laporan, ada mengumumkan. Sampai sekarang kan banyak, tidak hanya tadi misalkan pejabat negara termasuk BUMN, BUMD yang ternyata juga pada melakukan itu dan tidak transparansi, tidak ada keberanian, mereka risih karena nggak bersih gitu. Nah sekarang kalau misalkan presiden karena pejabatnya anak buahnya selaku kepala negara tidak mau melaporkan terus-menerus, dicurigai oleh mahasiswa tadi pakai mobil sport, istrinya tambah lagi. Karena sudah ini loh, data itu sudah menyatakan bahwa aktor yang berpotensi melakukan korupsi adalah eselon 1, eselon 2, eselon 3, BUMD, BUMN, dan justru sekarang adalah untouchable, kemudian kementerian, lembaga. Nah itulah yang kemudian diarahkan untuk segera mungkin itu merevisi undang-undang yang ada, perlu ada sanksi, kan tidak sebatas komitmen begitu. Yang kami butuh lebih dari komitmen. Kita lanjutkan. Lalu kemudian sampai saat ini apa yang bisa dilakukan masyarakat ketika yang masyarakat punya hanyalah kemudian menjatuhkan sanksi secara sosial? Apa yang mereka harus juga mendorong para pejabat negara ini melaporkan harta kekayaan mereka? Selanjutnya tetaplah bersama kami di Forum Indonesia. Masih kita lanjutkan pemirsa di Forum Indonesia. Ketika ini masyarakat kasihan, ketika yang masyarakat punya hanyalah amunisi untuk memberikan efek jera atau juga mendorong pejabat negara melaporkan harta kekayaannya adalah sanksi sosial. Apa yang harus dilakukan? Mungkin dari Bang Neta juga sekalian closing statement, Bang Neta. Ya, memang kasihan masyarakat kita ya. Sebagai contoh gini, banyak teman-teman saya sesama aktivis ketika kita masih di jalanan, dia tuh naik metro mini, bahkan makan aja susah. Tapi begitu mereka duduk di DPR, itu punya mobil mewah sampai 5, punya rumah mewah ya di daerah-daerah elit. Dalam waktu tidak sampai 1 tahun gitu ya. Ini luar biasa gitu. Jadi kalau situasinya seperti itu, kita mau bicara sanksi sosial seperti apa gitu ya. Malah mereka bangga. Kita bisa hitung lah gaji mereka sebagai anggota DPR sampai kiamat juga nggak bakal bisa beli itu, tidak akan terbeli. Tapi mereka bangga, bahkan mengatakan ini hasil perjuangan saya gitu. Nah, terus sanksi sosial apa yang mau diberikan oleh masyarakat? Kalau dia sikapnya seperti itu, bahkan mereka seperti kata Kang Asep tadi nggak segan-segan menjadi orang-orang dermawan, anak yatim piatu tiap hari disumbang, pengajian ke rumahnya, rumah ibadah disumbang. Jadi masyarakat juga diam gitu ya? Ya, masyarakat ya akhirnya mencontoh, wah ternyata kalau masuk ke DPR bisa seperti ini, maka berlomba-lomba lah mereka money politik supaya bisa masuk ke DPR, kemudian syukur-syukur dari DPR lompat jadi menteri atau jadi apa gitu ya, sehingga kekayaannya terus bertambah. Kemudian kita bicara sanksi sosial apa, gitu ya. Saya kira sangat tidak tepat kalau hanya mengharapkan sanksi sosial. Jadi solusinya? Harus ada solusinya undang-undang yang tegas. Misalnya tadi
Jokowi punya wewenang, Presiden punya wewenang. Kalau ada pejabat dia tidak melaporkan harta kekayaannya dalam waktu berapa bulan, langsung berhentikan, copot dari jabatannya. Gitu. Oke, itu yang bisa kita dorong ya. Karena sanksi sosial itu sebenarnya sudah tidak ampuh. solusi yang pragmatis sambil kita menunggu undang-undang. Jokowi punya wewenang. Copot jabatannya, pejabat itu berarti tidak patuh kepada transparansi, dicopot dari jabatannya. Oke, baik. Menarik sekali. Terima kasih, Mbak Neta. Kalau dari Mbak Yeni bagaimana? Kalau kita sih berharap ada sanksi sosial plus ada aturan yang mengatur itu dengan apa ya dengan tepat begitu kan. Sanksi sosial paling tidak harus ada bangun rancang yang bagus juga kepada masyarakat, karena kan tahu lah masyarakat ini kan miskin akses informasi begitu kan. Miskin banget. Dia kan tidak tahu pejabat A, B, C, D dia punya harta sekian dalam 3 bulan sekian kan tidak tahu. Nah, ini sebenarnya dorongan di pemerintahannya Jokowi untuk membangun transparansi. Nah, ini juga sebenarnya berimplikasi juga nanti dampaknya mengenai sanksi sosial kalau transparansi ini terbangun. Yang kedua adalah saya sepakat dengan Bapak Asep dan mengenai apa undang-undang yang harus dipertegas begitu kan. Saya kira bahwa baik itu Perpu maupun undang-undang yang direvisi dalam bentuk apapun itu akan memberikan sanksi tegas kepada pejabat-pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaan itu, karena ini juga apa ya bagian dari akuntabilitas pada publik, dan ini juga bagian dari kepercayaan publik terhadap pejabat-pejabat di negara kita. Oke, soal kesinergian dari lembaga-lembaga tadi Anda katakan juga harus ada PPATK yang ikut bergabung. Itu seperti apa? Langkahnya dimulai dari mana? Nah, kalau kita berharap sebenarnya KPK, saya rasa ini kan KPK akan baru ya dipilih oleh pansel. Kita berharap bahwa yang dipilih oleh pansel nantinya itu mencoba untuk melakukan pijakan awal lah untuk bisa memperbaiki ini, terutama di persoalan laporan hasil persoalan harta kekayaan ini. Saya rasa pansel ini cukup jeli lah untuk bisa memilih orang-orang yang akan duduk menjadi pimpinan KPK dan mulai mensinergikan dengan kerja-kerjanya di PPATK untuk melakukan identifikasi mengenai harta kekayaan. Itu penting. Oke, baik. Sebelum saya ke Kang Asep, Bang Neta, Anda mau menambahkan juga soal pansel cukup? Cukup. Oke, baik. Kang Asep silakan. Ya, sekarang budaya kita kan budaya paternalistik. Masyarakatnya permisif, masif. Jadi kita di samping butuh dari undang-undang sanksi pidana atau sanksi sosial, apa yang harus dilakukan? Suri toladan dari pemimpin. Dari mulai presidennya, menterinya, eksekutifnya, legislatif, yudikatif. Jangan main kutip aja mereka. Ya. Selama mereka menampilkan hidup glamor, penampilan yang tidak layak seorang pejabat, masyarakat akan lihat. Tadi Pak Pani katakan, loh jadi pejabat enak kan? Ikutan. Selama suri toladan tidak keinginan mau daripada presidennya, pemimpinan DPR-nya, pimpinan yudikatifnya, ayo kita hidup sederhana, dalam arti sederhana dalam arti wajar, sesuai jabatannya, sesuai pendapatannya. Tapi kalau memang dia kaya nggak ada masalah, dia punya mobil sport atau apapun juga. Sekali lagi, karena dia pejabat, perlu ditiru. Ada kearifan lokal di mana istilahnya gini, seorang pemimpin tuh jadi kepalanya. Kalau kepalanya busuk, pasti bawahnya busuk. Karenanya itu saya bilang sekali lagi, suri toladan, keinginan daripada pemimpin untuk memulai. Kita punya masa lalu, sudahlah masa lalu. Tapi Bang, bagaimana membangun awareness atau kesadaran itu dari pemimpinnya sendiri sampai ke masyarakatnya? Nah sekarang ini kan 98 itu kan judulnya cuma 3. Anti KKN kan, korupsi, kolusi, nepotisme. Itu kan tindak pidana yang 2. Tapi sekarang kan masa undang-undang tidak ada. Nepotisme kan tumbuh berkembang. Ketika tumbuh berkembang, bagi-bagi duit ujungnya. Ketika bagi duit maka pamer juga. Karena nggak ada suri toladan dari mereka. Hanya nunggu giliran. Ya ketika saya jadi presiden, ketika saya jadi menteri, ketika saya jadi DPR, giliran dong. Nah kalau selama mereka tidak contoh teladan dari mereka, rakyat akan ikut karena budaya paternalistik. Mereka juga lupa, alah pejabat baik juga kok, mending juga pejabat daripada aktivis cuma ribut aja nggak pernah bagi duit. Oke. Kalau misalnya saya boleh meminta 1-2 kata dari masing-masing narasumber untuk memberikan dorongan atau mungkin apapun yang Anda bisa komentari kepada pejabat-pejabat yang abai, merasa belum terpanggil atas alasan apapun untuk tidak melaporkan, apa Bang Neta? Ya, saya kira mereka harus menyadari dirinya adalah pejabat publik. Mereka dibiayai oleh rakyat, dibiayai dari uang pajak rakyat. Mereka harus punya kesadaran untuk memenuhi transparansi yang dituntut rakyat. Tapi mengharapkan kesadaran itu kan agak susah. Disinilah perlunya presiden sebagai kepala negara, sebagai pemimpin kita harus bisa tegas. Kuncinya adalah presiden yang tegas. Kebetulan
Jokowi bawa konsep revolusi mental. Ini diterapkan secara nyata. Apa revolusi mental itu? Sementara pejabat publik tidak mau transparan melaporkan kekayaannya. Ini target utama saya kira dari revolusi mental. Nawacita menjadi nawa itu cita-cita, duka-cita kan? Bisa gitu. Kalau dari Anda, atau bisa kita kemudian memberikan stempel atau cap bagi pejabat negara yang nggak mau melaporkan, berarti Anda ini terindikasi untuk tidak pro terhadap pemberantasan korupsi dan juga anti KKN. Boleh nggak kita memberikan stempel seperti itu, Mbak? Boleh saja kita memberikan stempel seperti itu bagian dari sanksi sosial ya. Tapi ya saya rasa bahwa melanjutkan dari Bapak tadi ya, Abang Neto, bahwa revolusi mental begitu kan, soal integritas, kemudian soal etos kerjanya dan gotong royongnya. Tetapi lagi-lagi bahwa ini kan negara tercinta kita. Gitu kan, paling tidak bahwa nilai-nilai Pancasila, kemudian tujuan negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ditanamkan betul kepada birokrasi, begitu. Jadi kerja-kerja mereka tidak bisa menegasikan sila pertama sampai sila kelima. Dan dari situlah sebenarnya kita berkeinginan bahwa loyalitas dan komitmen terhadap negara itu bisa tercapai dengan adanya nilai-nilai yang ada. Ini ujungnya seperti yang kamu katakan, kejujuran. Satu kalimat buat Kang Asep yang bagi pejabat negara yang nggak mau lapor LHKPN. Ya, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jangan keadilan bagi partai dan kelompoknya. Ketika mereka tidak melaporkan. Seperti itu yang kita mau. Ketika tidak melaporkan dirinya dan partainya, jangan dipercaya. 2019 jangan dipilih lagi. Jangan dipilih lagi. Baik. Terima kasih tepuk tangan untuk para narasumber kita. Terima kasih banyak Mbak Neta, Mbak Yeni dan juga Kang Asep atas waktunya. Pemirsa, para pejabat negara sudah sepantasnya sadar bahwa melaporkan LHKPN adalah sebuah kewajiban yang walau belum ada sanksinya tetap harus dipatuhi. Soal etika jangan dipandang sebelah mata. Sang pejabat justru seharusnya menjadi contoh dan suri tauladan. Bersih di awal, bersih juga saat menutup jabatan. Saya Afiani Malik undur diri. Salam Forum Indonesia. Selamat malam.